Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita kenikmatan. Dan marilah kita senantiasa berdoa untuk saudara-saudari kita yang di luar sana yang terkena musibah. Dan berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang di luar sana yang sedang sakit. Semoga cepat diangkatkan penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja perkenalkan, nama saya Firmayanti dengan NIM 2014-2012 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Sanawi SAGMA yang akan membahas tentang posisi Islam di antara agama-agama di dunia. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Pembahasan pertama kita akan membahas tentang agama itu sendiri, agama Islam. Agama Islam itu apa? Islam itu apa sih? Langsung saja, jadi Islam adalah agama yang terakhir di antara sekalian agama besar di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam bukan saja agama yang terakhir, melainkan agama yang melingkupi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya. Dan mengenai posisi Islam terhadap agama-agama yang datang sebelumnya terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang paling menonjol, yaitu bahwa Islam menyuruh pada pemeluknya agar beriman dan mempercayai bahwa sekalian agama besar di dunia yang datang sebelumnya diturunkan dan diwahyukan oleh Allah. Salah satu rukun iman ialah bahwa orang harus beriman kepada sekalian nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat pula dilihat dari ciri khas agama Islam yang memberinya kedudukan istimewa di antara sekalian agama. Selain menjadi agama yang terakhir dan yang meliputi semuanya, Islam adalah pernyataan kehendak ilahi yang sempurna. Dan yang ketiga, posisi Islam di antara agama-agama lainnya dapat dilihat dari peran yang dimainkan. Dan di dalam hubungan agama, Islam memiliki tugas besar, yaitu yang pertama, mendatangkan perdamaian dunia dengan membentuk persaudaraan di antara sekalian agama di dunia. Yang kedua, menghimpun segala kebenaran yang termuat dalam agama yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh para penganut agama sebelumnya yang kemudian dimasukkan ke dalam agamanya itu. Dan yang terakhir, mengajarkan kebenaran abadi yang sebelumnya tidak pernah diajarkan. Berhubung keadaan bangsa atau umat pada waktu itu masih dalam taraf permulaan dari tingkat perkembangan mereka. Dan yang terakhir ialah memenuhi segala kebutuhan moral dan rohani bagi umat manusia yang selalu bergerak maju. Dan pembahasan yang keempat, posisi Islam di antara agama-agama lain dapat pula dilihat dari adanya unsur pembaruan di dalamnya. Dengan datangnya Islam, agama memperoleh arti yang baru. Yang kelima, posisi agama terhadap agama-agama lain dapat dilihat dari dua sifat yang memiliki ajaran Islam, yaitu akomodatif dan persuasif. Islam berupaya mengkoordinir ajaran-ajaran agama masa lalu dengan memberikan makna dan semangat yang baru di dalamnya.
Dan pembahasan yang terakhir, yang keenam, yaitu hubungan Islam dengan agama lain dapat dilihat pada ajaran moral atau akhlak yang mulia yang ada di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Islam itu agama yang terakhir dan agama yang terbaik, dan agama Islam juga memperbaiki ajaran-ajaran yang ada terlebih dahulu sampai sekarang, dan tidak ada yang ditinggalkan, hanya saja memperbaiki seperti itu. Dan dapat disimpulkan atau dapat diuraikan bahwa terlihat dengan jelas bahwa posisi Islam di antara agama-agama lain tampak bersifat adil, objektif, dan profesional. Dengan sifatnya yang adil, ajaran Islam mengakui eksistensi dan peran yang dimainkan agama-agama yang pernah ada di dunia. Sebagai yang bersifat objektif, ajaran Islam memberikan penilaian apa adanya terhadap agama-agama lain, terhadap agama lain yang benar dibenarkan oleh Islam, dan terhadap agama yang tersesat disalahkan dan diperbaiki oleh Islam. Dan terhadap ajaran agama yang tidak seimbang dalam memberikan perhatian, diberikan perhatian yang proporsional. Dengan pandangan yang demikian itu, Islam bukanlah agama yang eksklusif, yakni tidak mau kompromi dan berdialog dengan agama lain, melainkan agama yang terbuka, rasional, objektif, dan demokratis. Dan Islam adalah orang-orang yang dapat menggunakan pemikirannya dengan sifatnya yang demikian itu. Maka Islam telah tampil sebagai penyempurna, korektor, pembenar, dan sekaligus sebagai pembaru. Dan posisi Islam yang demikian itu membawa penganut Islam sebagai umat yang ideal, menjadi pemersatu dan perekat di antara agama-agama yang ada di dunia. Namun, demikian diketahui bahwa di antara agama-agama tersebut terdapat segi-segi perbedaan yang secara spesifik dimiliki oleh masing-masing. Segi perbedaan tersebut terdapat pada ajaran yang bersifat teologis normatif. Dengan melihat posisi Islam yang sedemikian itu, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk mencurigai atau takut pada Islam. Islam adalah agama perdamaian, jauh dari sikap bermusuhan, peperangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya-upaya kaum Barat menghubungkan Islam sebagai agama kaum teoretis adalah sama sekali jauh dari sifat ajaran Islam yang demikian. Demikian pula terjadinya pertentangan antara satu agama dengan agama lain sebagaimana terlihat dalam sejarah sama sekali bukan disebabkan karena faktor agama, melainkan karena faktor-faktor lain yang mengatasnamakan agama. Agama yang demikian itu terkadang dijauhkan dari watak aslinya sebagai pembawa rahmat, diganti dengan sifat dan wataknya yang menakutkan. Hal yang demikian itu juga boleh jadi dari sikap dan pandangan para penganut agama masing-masing yang mencoba memaksa agama untuk membenarkan tindakan penyimpangan. Upaya ini harus segera dicegah dan dikembalikan ke dalam situasi yang memperlihatkan keharmonisan hubungan antara agama-agama yang ada di dunia. Jadi, agama Islam itu adalah agama yang terakhir, dan agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika itu ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Syukran kasiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.